Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni dengan NIM 310119012661, kelas 51 Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Enterprise Arsitektur, dosen Bapak Rahmadi SEMKOM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan arsitektur enterprise menggunakan TOGAP ADM versi 9, studi kasus CV sumber logam. Toko Bangunan Sumber Logam merupakan salah satu perusahaan atau instansi. Saat ini perlu memperhatikan peran teknologi informasi yang strategis dalam melakukan pelayanan terbaik untuk pelanggan dan karyawan. Berdasarkan hal tersebut, dalam studi ini telah dilakukan perencanaan teknologi informasi yang akan dipergunakan oleh toko bangunan sumber logam berdasarkan standar TOGAP dalam melakukan analisis kematangan. Maka dari itu, pada penelitian ini dirancang pengembangan sistem informasi menggunakan TOGAP ADM yang menghasilkan blueprint dari arsitektur utama pada TOGAP, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur aplikasi, arsitektur data, arsitektur teknologi, serta peluang dan solusi. Identifikasi masalah terkait latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya memperhatikan peran teknologi informasi yang strategis dalam melakukan pelayanan terbaik untuk pelanggan dan karyawan. Dan yang kedua yaitu belum mendapatkan sebuah arsitektur enterprise yang baik untuk bisa mencapai tujuan strategisnya. Arsitektur enterprise adalah sebuah pendekatan yang muncul untuk mengambil pengetahuan yang kompleks tentang organisasi dan teknologi. Enterprise arsitektur dipandang sebagai cetak biru untuk penempatan sumber daya yang optimal dan sesuai target dalam lingkungan TI untuk mendukung fungsi bisnis. Cetak biru merupakan keluaran dari EA yang memberikan pandangan umum bagaimana elemen-elemen seperti platform, jaringan aplikasi logika yang sesuai ditentukan dan terutama bagaimana hubungan antara elemen tersebut. Keselarasan bisnis dan teknologi informasi menjadi masalah yang paling penting dalam bisnis. Oleh karena itu, EA sangat penting bagi organisasi untuk mendukung keselarasan bisnis dan teknologi informasi. TOGAP ADM, The Open Group Architecture Framework, atau bisa disebut jangan TOGAP, adalah sebuah framework yang dikembangkan oleh The Open Group Architecture Framework pada tahun 1995. Awalnya, TOGAP digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, namun pada perkembangan TOGAP banyak digunakan pada berbagai bidang seperti perbankan, industri, manufaktur, dan juga pendidikan. Arsitektur Development Method merupakan metodologi logik dari TOGAP yang terdiri dari 8 fase utama untuk pengembangan dan pemeliharaan teknikal arsitektur dari organisasi. ADM membentuk sebuah siklus yang iteratif untuk keseluruhan proses antara fase dan dalam tiap fase di mana pada tiap-tiap keputusan baru harus diambil. Ini adalah gambaran dari TOGAP ADM. Metode pengumpulan data yaitu ada dua, yang pertama wawancara dan yang kedua studi pustaka. Kerangka berpikir dalam melakukan penelitian ini, kegiatan yang akan dilakukan akan mengikuti rencana kegiatan yang sudah dibuat. Rencana kegiatan penelitian meliputi metode pengumpulan data dan metode pengembangan sistem dengan menggunakan 8 tahapan dalam metode TOGAP ADM yang dapat dilihat pada gambar berikut. Ini adalah gambaran flowchart kerangka berpikir dari mulai sampai selesai. Perencanaan arsitektur enterprise. Yang pertama, preliminary phase. Pada phase ini terdapat beberapa tahapan, yaitu prinsip-prinsip perencanaan arsitektur dan identifikasi 5W1H. Berikut merupakan tabel prinsip perencanaan arsitektur. Yaitu ada pertama what, data barang, pencatatan uang, data karyawan. Yang kedua wo, yaitu pemilik atau owner perusahaan CV sumber logam. Yang ketiga where, yaitu toko bangunan sumber logam, Desa Anangi, Banjar, Kalimantan Selatan. Yang keempat yaitu when, sistem akan dibuat pada tahun 2022. Yang kelima yaitu why, karena untuk membentuk dalam kegiatan pencatatan barang, uang, serta menyediakan penjualan secara online untuk meningkatkan penjualan. Yang keenam yaitu how,
Perencanaan arsitektur enterprise dibuat dengan menggunakan metode TOGAP ADM. Arsitektur vision. Pada arsitektur visi terdapat visi dan misi perusahaan toko bangunan sumber logam dan analisis volution. Berikut analisis volution toko bangunan sumber logam. Yaitu terdapat manajemen saran dan prasarana, manajemen kepegawaian, manajemen keuangan, manajemen teknologi informasi, serta persediaan barang yang dijual. Business arsitektur. Pada tahapan ini akan dibahas mengenai proses bisnis yang ada pada perusahaan toko bangunan sumber logam dengan model Archimedes. Proses bisnis inti dari toko bangunan sumber logam adalah menyediakan alat dan bahan untuk keperluan pembangunan rumah, pemesanan dan kegiatan yang ada masih dilakukan dengan manual. Ini adalah gambaran dari business arsitektur. Information System Arsitektur. Pada tahapan ini lebih menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan. Pendefinisian arsitektur sistem informasi dalam tahapan ini meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi. Dan ini adalah gambaran dari informasi sistem arsitektur. Adalah teknologi arsitektur. Pada arsitektur teknologi, phase ini menggambarkan kapabilitas software dan hardware dan termasuk jaringan, standar dan lain-lain. Tahapan ini dimulai dari penentuan jenis kandidat teknologi yang diperlukan dengan menggunakan teknologi portofolio katalog yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Mempertimbangkan alternatif-alternatif yang diperlukan dalam pemilihan teknologi. Teknik yang digunakan antara lain environment and location diagram, network computing diagram, dan lainnya. Dan ini adalah gambaran dari teknologi arsitektur. Yang F opportunities and solution. Pada phase peluang dan solusi ini dijabarkan hasil dari analisis gap dari phase arsitektur bisnis sampai phase arsitektur teknologi, serta perhitungan estimasi biaya investasi perusahaan toko bangunan sumber logam. Berikut merupakan contoh dari analisis gap dari masing-masing arsitektur. Yang pertama, analisis gap arsitektur bisnis pada proses kepegawaian. Dan ini adalah gambarnya. Yang kedua yaitu analisis gap arsitektur aplikasi. Ini adalah gambarnya. Gambaran dari gap arsitektur aplikasi. Yang ketiga analisis gap arsitektur data, dan ini adalah gambaran dari analisis gap arsitektur data, yaitu ada aplikasi pengadaan, aplikasi penjualan, dan aplikasi keuangan. Yang keempat yaitu analisis gap arsitektur teknologi, dan ini adalah gambaran dari analisis gap arsitektur teknologi. G. Migration Planning. Pada phase ini dilakukan perencanaan dan persiapan migrasi untuk pengimplementasian arsitektur aplikasi yang baru yang dibangun pada phase sebelumnya. Pada phase ini dibuat roadmap implementasi aplikasi berdasarkan analisis MC-Farland Strategic Grid. Berikut analisis portofolio aplikasi yang menggunakan analisis MC-Farland Strategic Grid. Nah, ini adalah tabel application portfolio catalog. Nama aplikasinya, aplikasi penjualan, fungsinya untuk konfirmasi pesanan atau barang, pencatatan dan pengolahan penerimaan pesanan, memberikan informasi jadwal pengiriman, mencatat biodata customer, mengelola keluhan dan pesan dari customer, dan memudahkan pembuatan laporan penjualan. Aplikasi kedua yaitu aplikasi pengadaan. Fungsinya untuk mengelola data barang yang masuk dan barang keluar, pengawasan terhadap persediaan barang, pencatatan kebutuhan pemeliharaan, pencatatan laporan pemeliharaan, memudahkan dalam stok request ke pusat, mengelola data stok request, dan memudahkan dalam pembuatan laporan pengadaan. Aplikasi yang ketiga yaitu aplikasi keuangan, memudahkan pencatatan uang keluar dan uang masuk, pengaturan periode laporan akuntansi keuangan, dan memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan. Dan ini adalah roadmap implementasi aplikasi yang dibuat berdasarkan analisis portofolio aplikasi. Tahap pertama yaitu website CV sumber logam pada tahun 2019. Tahap kedua yaitu aplikasi pengadaan dan aplikasi penjualan pada tahun 2020. Dan tahap ketiga yaitu aplikasi keuangan dan aplikasi kepegawaian pada tahun 2021. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kalimat atau kata yang saya ucapkan, mohon kiranya untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.